Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Noval sebagai pemateri di Knowledge Squad YouTube channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan kuadrat seperti permintaan dari teman-teman sekalian. Yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat. Cara menentukan akar dari persamaan kuadrat itu ada 3 macam cara, ya. Cara pertama itu adalah pemfaktoran. Yang kedua itu adalah kuadrat sempurna, menyetarakan kuadrat sempurna. Dan yang ketiga itu kita menggunakan rumus ABC. Ya, rumus ABC. Nah, pada bagian pertama ini terlebih dahulu kita akan mempelajari tentang pemfaktoran. Biasanya untuk mencari akar-akar dari PK tersebut lebih mudah kita gunakan cara pemfaktoran karena cara tersebut lebih simpel dan lebih mudah. Jika tidak dapat kita hasilnya dari cara pemfaktoran, baru kita beralih ke cara yang rumus ABC. Sementara untuk kuadrat sempurna ini sangat jarang digunakan orangnya. Oke, kita akan bahas pemfaktoran. Sebelum kita mengetahui cara menentukan akar dari persamaan, kita lihat bentuk umumnya. Bentuk umum persamaan itu adalah persamaan kuadrat adalah AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Mengapa dinamakan persamaan kuadrat? Karena pada variabelnya terdapat kuadrat. Selain itu, dinamakan persamaan juga dia harus sama dengan 0. Berarti nanti kalau kita membuat persamaan jangan lupa kita tuliskan sama dengan 0. Cara pemfaktoran langsung saja kita masukkan ke contoh soal ya. Contoh soal pertama, X kuadrat nomor satunya X kuadrat ditambah 7X ditambah 10 sama dengan 0. Nanti untuk faktornya kita pelajari saja melalui contoh soal biar cepat ya. Di sini kita lihat soalnya X kuadrat tambah 7X tambah 10 sama dengan 0. Untuk menentukan akarnya, pertama kita ketahui bahwa bentuknya itu adalah ini ada karena dia satu jadi tidak perlu ditulis, berarti ini adalah A-nya, di sini A, di sini B-nya B, dan di sini C. Oke, C. Jadi C ini merupakan hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain yang hasil kalinya 10, dan jika bilangan tersebut jumlahkan hasilnya 7. Jadi C itu sama dengan titik-titik dikali titik-titik itu hasilnya adalah 10, dan B itu sama dengan titik-titik ditambah titik-titik hasilnya 7. Dan bilangan yang ada di C dan B ini adalah sama. Jadi kita pikirkan apa bilangan yang jika dikalikan itu 10 dan ditambah itu 7. Kita pikirkan berapa? 2 dan 5. 2 dikali 5 10 dan 2 ditambah 5 7. Oke. Jika sudah kita dapat angkanya, kita tuliskan saja. 2 dikali 5 sama dengan 10, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Agar lebih mudah menentukan angka ini, bisa juga kita cari faktor dari 10 nih. Faktor dari 10 itu apa saja? Faktor dari 10 itu kan ada 1 dikali 10, 2 dikali 5. Hanya 4 nih saja faktornya kan. 1 sama 10 mungkinkah dijumlahkan hasilnya 7? Enggak, berarti yang kita ambil adalah 2 dan 5. 2 dikali 5 10, 2 ditambah 5 7. Oke. Jika kalau kita sudah dapat angkanya ini, kita tuliskan saja faktornya. Cara menuliskannya itu sangat mudah. Pertama kita buat kurung bawah. Jangan lupa sama dengan nolnya. Kita tuliskan X-nya. Jika sudah kita tuliskan X-nya, kita masukkan angkanya. Karena angkanya ini positif, jadi langsung saja kita masukkan X tambah 2 dan X tambah 5 sama dengan 0. Untuk mencari akarnya, langsung saja yang
dikurung ini X tambah 2 yang pertama kita buat sama dengan 0. X sama dengan, kita pindahkan, pindah luaskan, jadi X sama dengan min 2. Lanjut yang kurung satu lagi, X tambah 5 sama dengan 0 dan X sama dengan min 5. Yap. Langsung saja kita buat, ini adalah akar-akarnya. Langsung saja kita buat HP-nya. Jadi HP-nya itu min 2, min 5. Ini adalah bentuk faktor pertama ini jika A-nya kecil dari 0. Jika A-nya adalah 1 sama dengan 1. Oke. Kita masuk ke contoh soal yang kedua. Contoh soal yang kedua yaitu ini saja. Contoh soal yang kedua yaitu 2x kuadrat dikurang 2x dikurang 5x ditambah 3. Oke. Caranya mirip dengan tadi, cuma sedikit berbeda. Jika di sini kita 10 merupakan hasil kali suatu bilangan dan 7 merupakan hasil jumlahnya. Di sini terlebih dahulu langkah pertama kita adalah mengalikan A dengan C. A-nya 2 dikali C-nya 3. 2 kali 3 berapa? 6. Nah, angka 6 inilah yang merupakan hasil kali suatu bilangan dengan bilangan lain. Dan jika dijumlahkan, hasilnya itu min 5. Nih. Jika dijumlahkan hasilnya min 5. Kita pikirkan apa yang dikalikan 6 dan dijumlahkan min 5. Pikirkan, itu berarti 3 min 3 dikali min 2, ya kan? Min 3 dikali min 2. Min 3 ini negatif, dikali min 2 negatif. Negatif kali negatif positif. Jika negatif min 3 ditambah negatif min 2 hasilnya min 5. Ya kan? Cocok kan? Cocok. Kalau sudah cocok, kita buatkan faktornya terlebih dahulu. Karena A-nya lebih dari 1, kita buatkan 1/2. Nanti ini karena A-nya 2, kita buatkan 1/2. Nanti kalau dia misalnya A-nya 3 atau 4, kita buatkan 1/3 atau 1/4 ya, sesuai dengan A-nya. Lalu kita buatkan kurung 2 buah lagi. Dan jangan lupa sama dengan 0-nya. Kita tuliskan X-nya kembali 2x lagi. Kalau di situ kan karena X-nya cuma 1, jadi X dan X. Lalu kita masukkan angka yang sudah kita dapatkan tadi, yaitu min 3 dan min 2. Kita masukkan sini min 3 dan di sini min 2. Oke, sekarang langkah selanjutnya adalah kita sederhanakan bentuknya. Cara menyederhanakan itu sangat mudah, yaitu kita kalikan saja ke dalam. Nah, lalu yang mana Bang? Yang di kolom 1 kita kalikan atau yang kolom 2? Kita lihat angkanya yang lebih mudah. Kalau min 3 itu bisa dibagi 2 enggak? Enggak kan? Nah, ini min 2 bisa dibagi 2. Jadi kita kalikan saja ke yang kolom ini. Cara mengalikannya itu pertama dikalikan yang bagian depan. Bagian depan kita kalikan dan bagian belakang juga kita kalikan. Ya. Jadinya tuh nanti 2x kurang 3. Ini tetap aja karena ini kan tanda hubungnya kali, jadi nggak perlu diganggu. Kita kalikan saja ke dalam yang kolom 1 lagi ini. Jadinya 1/2x dikurang 1/2 kali ini 1/2 kali 1/2. Oke. Nah, ini langsung bisa kita kan, oh ya, ini 2x ya. 2x dikali 1/2. Untuk lebih mudahnya kita pisahkan. Oke. Langsung saja kita bisa sederhanakan ya, kita coret. Jadinya tinggal x 1/2 dikali 2 sama dengan 2 ya. Nah, ini adalah faktornya. Lalu kita cari akarnya adalah kita buat sama dengan 0. X kurang 3 sama dengan 0. Pindah luaskan, x 2x sama dengan 3, x sama dengan 3/2. Lanjut, akar selanjutnya x kurang 2 sama dengan 0, x sama dengan 2. Oke, maka dari itu HP-nya adalah
akar-akarnya adalah 3/2 dan 2. Oke, ini jika A-nya tuh besar dari 1. Nanti kalau dia misalnya 3x kuadrat, kita buat seperti 3x, kita kalikan ke dalam, kalikan ke kolom yang angkanya bisa dikalikan. Beberapa bentuk yang lain itu diantara yang pertama itu misalnya dia 2, misalnya dia berapa ya? Misalnya 2x kuadrat dikurang mungkin 6x dengan 0. Cara memfaktorkan begini sangat mudah, kita keluarkan saja x-nya. Oke, kita keluarkan x-nya. Karena 2 ini mempunyai 2x, x kuadrat berarti x-nya itu 2 buah kan? A dan min 6 ini juga mempunyai x, jadi bisa kita keluarkan x-nya. Jika x-nya sudah dikeluarkan, maka 2x ini hanya mempunyai 1x. Jadi kita buat 2x kurang, dan 6 ini karena sudah kita ambil x-nya di depan, jadi hanya tersisa 6 saja. Oke, sama dengan 0. Lalu kita buatkan ini karena tidak ada kurang tambahnya, misalnya x kurang 3 tidak ada itunya, kita lanjut sama dengan 0. Oke, dan 2x ini kita buat sama dengan 0. Oke, kita pindah luaskan. X sama dengan 3. Jadi HP-nya itu 0 dan 3. Ini bentuk yang lain, dan ada juga bentuk yang lain satu lagi. Oke, kalau mau di SS juga bisa soalnya ya. Oke, bentuk yang lain ini bentuknya tuh seperti ini ya. Nah, di antara pemfaktoran tuh ada beberapa bentuk lain yang seperti begini dia. Ini apanya, tabel faktornya. Ini AX tambah A tambah B kuadrat sama dengan tuh A kuadrat tambah 2AB ditambah B kuadrat. Ini cukup diperhatikan saja, nanti saya jelaskan. Ini adalah bentuk-bentuk lain dari pemfaktoran tersebut. Nah, ini kuadrat sama dengan kurang 2AB tambah B kuadrat. Dan ini A kuadrat dikurang B kuadrat sama dengan A tambah B di A kurang B. Oke, sekarang kita masuk ke bentuk faktor yang berikutnya, yaitu contoh soalnya begini. Misalnya dia adalah 16x kuadrat dikurang 25 sama dengan 0. Ini adalah bentuk yang ini, bentuk faktor yang ini. X kuadrat dikurang A kuadrat dikurang B kuadrat. Ini sebelumnya kita jadikan dulu kedua pihaknya kuadrat. Ini x-nya sudah kuadrat, namun 16-nya belum, dan 25-nya juga belum. Kita jadikan 16 itu berapa kuadrat? 16 itu adalah 4 kuadrat dikali x kuadrat sama dengan 25 ini berapa kuadrat? 25 itu 5 kuadrat sama dengan 0. Oke. Karena kuadratnya sudah 2 kuadrat, langsung saja kita gabungkan, kita keluarkan kuadratnya 4x kuadrat ya. Dan ini 5 kuadrat. Sekarang bentuknya sudah sama dengan di atas kan, sudah sama-sama kuadrat. Langsung saja kita tiru bentuk yang seperti ini. Cara mencari akarnya berarti kita tiru bentuk tersebut. A-nya, ini adalah A-nya ya, dan ini adalah B-nya. A-nya A tambah B dikali A kurang B. Jadi 4x ditambah 5 dan 4x dikurang 5 sama dengan 0. Nanti akarnya 4x tambah 5 sama dengan 0 dan 4x kurang 5 sama dengan 0. Kita ruaskan saja ini, bentar. 4x dikurang min 5, 4x x sama dengan min 5 per 4. Langsung saja ini 4x sama dengan, kita ruaskan min 5 ke kanan jadi positif, x sama dengan 5 per 4. Ini adalah akar-akarnya. Jadi HP-nya itu min 5 per 4 dan 5 per 4. Nah, seperti itu adalah bentuk-bentuk dari pemfaktoran.